Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi kok kurang semangat jawab salamnya? Lebih bergema lagi masjid kita ini hendaknya ya Bunda ya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bunda Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan beserta jajaran dan kepengurusannya. Kakanda kami katanya sudah tukar ya Bunda ya ketuanya, Masya Allah. Kakanda kami Bunda Saldia dan orang tua kami ya Bunda Mega, Bunda Hasnati ya, Ustadz Ustazah yang hadir juga di sini, Masya Allah, ini luar biasa, serta seluruh anggota perwiritan Majelis Taklim Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi saya sudah bertanya kepada Bunda kabarnya. Ada yang jawab Alhamdulillah. Ada yang jawab Alhamdulillah sehat ya. Tapi tidak ada saya dengar yang jawabnya Alhamdulillah sehat walafiat. Wah ini dia. Jadi kalau lengkap itu Masya Allah luar biasa. Apa bedanya sehat itu kita jawab dengan Alhamdulillah sehat ditambah dengan walafiat. Sehat saja itu tidak butuh hanya sekedar hanya di dunia saja ya Bunda ya. Sehat itu fisik jasmani saja, yang kita keseharian kita itu ya Bunda ya hanya melakukan aktivitas dunia saja. Tapi kalau ditambah dengan walafiat, maka sehat yang kita katakan tadi kita lakukan ya hanya untuk ibadah kepada Allah. Contoh hari ini ya, hari ini Bunda semuanya ya ikhlas hati yang paling dalam untuk hadir di masjid ini dalam rangka kegiatan majlis taklim atau bertakliman. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Bunda dua nikmat Allah berikan kita sekaligus, yakni nikmat kesempatan ya untuk hadir di majlis taklim ini, di masjid ini. Yang kedua adalah nikmat sehat. Ya Bun, banyak hari ini orang yang punya waktu lapang, tapi waktu lapang tidak dipergunakan untuk hadir di kajian ilmu. Ya, banyak hari ini yang punya kesempatan tapi tidak dipergunakan. Tapi Alhamdulillah Bunda yang hadir ini orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa hadir di kajian ilmu di Majelis Taklim Al-Ihsan ini. Subhanallah. Ya, tadi Alhamdulillah terkesima kita mendengar lantunan ayat suci Bunda kita tadi ya, yang diawali dengan surah Al-Isra, surah ke-17 di dalam Al-Quran ya, yang diawali dengan kata Subhanalladzi, Maha suci Allah ya Bunda ya. Jadi mudah-mudahan ya kita yang datang ini, yang hadir ini, Allah berikan nikmat sehat, sehatnya yang walafiat ya Bunda ya. Amin ya robbal alamin. Selalu kita hadiahkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyaklah bersalawat kepada baginda Rasul. Insyaallah di yaumil mahsyar nanti kita insyaallah berada di barisan Rasulullah, yang Rasul nanti insya Allah berikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita yang bagi banyak bersalawat semasa hidupnya di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, ambil waktu beberapa saat untuk perkenalan diri. Boleh Bunda? Boleh. Karena baru pertama kali saya diundang di sini Bunda, Masya Allah. Itu dia. Berkat wasilah Bunda Asnati saya bisa hadir di sini. Ya Bun, tadi udah dibacakan oleh Bunda, nama saya Mahdalena Bunda. Biasa dipanggil Lena ya Bun, atau Len boleh juga ya Bunda ya. Saya tinggal di perumahan Gria Pulai Sakinah Bun. Jauh Bun, arah perbatasan Tanjung Palas dan Mundang. Itu dia ya Bunda ya. Alhamdulillah bisa dapat hadir di sini. Dan anak 3 Bunda, kegiatan sehari-hari saya mengajar Bunda. Saya dosen di Akper Sri Bunga Tanjung, ya, juga guru SMP di KPP Bunda, guru agama. Nah, selain itu juga penyuluh agama di kantornya di Kecamatan Medang Kampai. Spesialisasi saya keluarga sakinah. Jadi orang kalau nak kawin, ya, nak nikah, nak cerai, kadang berhadapan dengan saya Bunda. Ini dia Bunda. Ya, ada masalah keluarga, itu dia. Konsultasi ke saya di kantor tua dia Bunda. Ya, Bunda-bunda, mungkin itu saja perkenalannya. Dan alhamdulillah juga saya, senior saya juga nih Bunda Hasnati, Bunda Saldiah juga di Persatuan Mubalik Kota Dumai Bunda. Ya, dan juga bergabung di MDI Majelis Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan kami yang berdakwah ini insya Allah Allah berikan nikmat sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, hari ini tadi dengan undangan saya juga sudah lihat bahwasanya hari ini kita membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya Bunda ya. Bahkan hampir setiap setahun sekali kita mengadakan Isra dan Mi'raj ini. Ya Bun. Kenapa kita peringati Isra dan Mi'raj ini Bunda? Untuk apa Bunda? Saya mau tanya Bunda dulu. Untuk apa kita peringati Isra dan Mi'raj ini? Untuk apa Bun? Katanya suruhan sholat 5 waktu. Kata Bunda ini untuk kita supaya tahu bagaimana suruhan sholat 5 waktu. Masya Allah. Ya. Ada lagi Bun? Ada lagi Bun? Bahkan hari ini kita masih banyak dengar ya Bun ya, Isra Mi'raj itu dikatakan bid'ah. Kenapa harus diperingati ya Bunda ya? Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kita memperingati Isra dan Mi'raj ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Siapa Rasul kita Bunda? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan pada malam hari, ya Bunda ya. Mi'raj itu adalah alat, ya, alat untuk baginda Rasulullah pergi, ya, bersama malaikat Jibril untuk naik ke langit. Bunda tahu apa nama binatang yang dibawa yang membawa Rasulullah? Burak, masya Allah. Hewan putih yang kakinya seluas mata memandang. Ketika Rasulullah diperjalankan, ya, waktunya hanya 1/3 malam saja. Ya Bun. Tak masuk di akal, ya Bun. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, tidak masuk di akal ditempuh dalam perjalanan sampai ke langit hanya 1/3 malam saja. Padahal kalau sesungguhnya, ya, perjalanan itu dihitung bisa saja dilakukan dalam jarak tempuh berbulan-bulan. Ini dia. Ya Bunda ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan, ya, bersama malaikat Jibril itu dalam waktu hanya 1/3 malam saja. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengalami musibah yang mana pamannya meninggal dunia. Siapa nama pamannya Bunda? Abu Thalib, ya Bunda ya. Paman yang sangat dicintainya, paman yang sangat disayanginya, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi beliau
membantu dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berada di luar. Ya Bunda ya. Paman tidak seagama dengan Rasulullah, tapi pamannya sangat sayang kepada Rasulullah, sehingga walaupun dia tidak beragama Islam, dia sanggup membantu perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul mengalami kesedihan dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ya Bunda ya. Bunda, istri Rasul siapa namanya Bun? Khadijah. Siti Khadijah. Ya Bun. Tidak lama setelah itu meninggal pula lah istrinya Siti Khadijah. Ya, istri yang sangat dicintainya Bunda. Istri yang sangat disayanginya. Ya, wanita hebat yang kekayaannya hampir sepertiga kota Mekah. Masya Allah, ya Bunda ya. Kekayaannya itu, ya, seluruh kekayaannya itu diperbantukan untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepulang Rasul dakwah dari luar, pulang ke rumah, lihat Siti Khadijah dalam keadaan tenang, mata Rasul memandangnya, sejuk hati Rasul memandang istrinya. Ya Bunda, karena dia wanita yang sangat hebat, yang sangat bisa menenangkan hati Rasulullah ketika Rasul banyak masalah di luar tentang dakwahnya. Ya Bun, maka dari itu Bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau pulang suami dari luar, dari bekerja, terkadang ada juga masang muka agak masam, ya enggak Bunda? Siti Khadijah belum pernah memasang muka masam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bun, kurang duit belanja jengkel nggak sama suami Bunda? Masya Allah. Ya Bunda ya. Padahal ya Bun, kalau kita perhatikan ya, kita lihat suami sedang tidur ya, tidur malam, betapa lelahnya dia mencari rezeki, mencari nafkah untuk menghidupi kita sebagai istri dan anaknya nanti yang akan dihidupinya. Sebelumnya padahal dia adalah seorang anak juga yang diberi nafkah oleh orang tuanya. Ya Bun, tak ada hubungan darah sebenarnya dengan kita. Dia sanggup mati-matian memberikan kita nafkah lahir dan batin. Maka bersyukur Bunda, apa yang dapat, apa rezeki yang diberi, maka kita bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Tak usah pasang muka masam, ya Bunda ya. Karena rezeki itu, kalau istri bahagia, istri yang bersyukur, insya Allah rezeki dari pintu mana saja akan diberikan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bunda, maka Siti Khadijah adalah sosok wanita yang sangat menenangkan hati Rasulullah. Ya, tidak lama pamannya meninggal Siti Khadijah. Betapa hancur hati Rasul. Orang yang paling disayanginya meninggal dunia. Ya Bunda ya. Maka kesedihan Rasulullah itu, Rasulullah pergilah, ya, pergi dia merantau, berdakwah dia ke kota Taif namanya. Bunda di sini ada yang pernah umroh atau haji? Ada, masya Allah, tabarakallah. Pernah ke Taif Bunda? Pernah ke Taif Bunda? Orang yang pergi umroh dan haji pasti singgah ke Taif, ya Bunda ya. Sampai di Taif, Rasulullah ingin ya berdakwah di kota Taif tersebut. Ya Bun, karena gundah gulana, sedih ya, daripada sedih berkepanjangan dia berangkat untuk pergi dakwah, berangkat ke kota Taif. Ya, sampai di kota Taif ya, biasanya kalau ulama besar kayak Abdul Somad ya, Adi Hidayat, kalau datang ke kajian-kajian ilmu biasanya disambut dengan robana ya Bun, ya, sambil bilang tala'al badru alaina. Enak Bun. Tapi Rasul tidak disambut dengan itu Bunda. Ya. Rasul malah disambut dengan cacian, hinaan, makian, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan kayu. Begitu Rasul. Karena di kota Taif pada saat itu sangat luar biasa, orang hanya menyembah berhala. Ya Bun. Maka dakwah Rasulullah di situ amatlah berat. Ya.
sehingga Rasul meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, dia minta pertolongan Allah agar orang-orang di kota Taif ini, ya, bisa menyembah Allah, ya, bisa dia menyembah Allah dan mempercayai Allah itu ada, ya. Tapi sia-sia Rasul dilempari, ya, sampai kaki Rasul berdarah-darah. Lalu Rasul bersembunyi di balik bukit, ya. Sesampai di bukit itu datanglah malaikat Jibril, ya. Datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sangat berat sekali ujianmu, dakwahmu di kota Taif ini, ya. Sampai kakimu berdarah-darah dilempari, ya. Sedih Jibril melihatnya, Bunda. Apa kata Jibril? Kalau sempat darah di kakimu ini, ya, mengalir ke tanah Taif ini, maka akan aku ratakan kota Taif ini. Masya Allah. Rasul terkejut mendengar pernyataan Jibril seperti itu. Diambilnya kain, disapunya kakinya tadi agar darahnya tadi tidak sampai turun ke tanah. Saking banyaknya darahnya, ya Bunda, ya. Ya, sehingga sendalnya itu, terompahnya itu berdarah-darah, ya, dilapnya. Jangan sampai turun ke tanah. Kalau turun ke tanah, apa kata Jibril? Akan diratakannya kota Taif tersebut. Ya, saking sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, ternyata Rasul tidak mau, ya, menumpahkan darahnya ke tanah Taif tersebut, dilapnya agar tidak kota Taif itu tidak terjadi sirna, ya. Tapi Rasul meminta kepada Allah, ya Allah, ya, datangkanlah kemuliaan di kota Taif ini supaya kota Taif ini orang dapat, ya, beragama Islam dan dakwah Rasulullah itu sampai di situ. Itu doa Rasulullah. Walaupun sudah dicaci, walaupun sudah dihina, walaupun sudah dilempari, ya, tapi dia tidak mau mendoakan seseorang dengan doa yang tidak baik. Artinya apa, Bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya? Pelajaran yang kita ambil dalam sejarah Rasulullah ini apa? Ketika kita sakit hati, ya, ketika kita dizolimi oleh seseorang, sakit hati kita, ya Bunda, ya, ternyata kita sebenarnya bisa membalas sakit hati kita tadi, tapi Rasul tidak mau membalasnya, bahkan didoakannya kebaikan untuk orang lain tersebut. Masya Allah. Jadi kita kalau kita di posisi Rasulullah, mungkin kita tidak sanggup menghadapi seperti itu, ya enggak Bunda? Ya, sakit hati kita, nyawa balas nyawa, ya enggak? Kalau kita dizolimi orang, terkadang kita mau nyerang orang. Ini terkadang, ya enggak Bunda? Hilang rasa sabar di hati ini, ya. Ketika kita dibicarakan aib kita sama orang, kita datangi, kita serang. Sebenarnya enggak seperti itu, ya Bun. Maka Allah, ya, memberikan anugerah kepada Rasul untuk menjadi orang yang sabar, ya. Ketika kita dizolimi orang, ketika kita dibicarakan kejelekan kita sama orang lain, kita sabar, ya. Sabar dan doakan doa terbaik untuk orang tersebut. Biarlah tangan Allah yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kita berdoa saja untuk kebaikan orang lain, ya Bunda, ya. Berarti kita, kalau kita sabar, ya, kita tidak membalasnya dengan keburukan pula, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun, mau nggak jadi orang yang dimuliakan Allah? Mau nggak jadi orang yang dicintai Allah? Maka lakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Banyak bersabar. Kita hidup di banyak cobaan, Bunda, ya Bunda, ya. Baik suami, baik anak, aman rumah tangga, dengan tetangga pula kita tidak amannya. Ya, ada aja masalah dengan tetangga. Ya, berlebih tanah kita sedikit, ya, masuk apa dia ada sibuk berkelahi gara-gara cucuran atap airnya lebih ke tanah kita. Kadang seperti itu. Hal sedikit dibesar-besarkan, ya Bunda, ya. Ya, gara-gara dengan anak berkelahi, mau mak-mak ini setahun tidak bertegur sapa. Ya, ini hati-hati. Anak-anak berteman sebentar lagi, mak-maknya bertahun-tahun tak tegur sapa. Ini terkadang, ya enggak Bun? Maka
perlu kita perbaiki akidah kita hari ini. Ya Bun, kalau dulu umur 20 tahun, 30 tahun emosi kita masih meledak-ledak, ya enggak Bun? Tapi kalau sudah 40 tahun, apa kata hadis Rasulullah? Ketika sudah umur 40 tahun tidak juga berubah ya sikap kita, ya ibadah kita kepada Allah, maka akan seperti itulah kita sampai akhirnya. Ya, Rasul sempurna ya kerasulannya, sempurna kecerdasannya pada usia 40 tahun. Maka hati-hati kalau sudah kepala 5 tidak juga berubah ya, baik dari segi ibadah, hati-hati ya Bun. Dulu kita ibadah umur 30 tahun, kita ibadah kadang sering bolong-bolong sholat ya Bunda ya. Kalau sudah kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6 ya Bun, jangankan sholat yang fardu 5 waktu sehari semalam ya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Untuk apa dikerjakan sholat sunnah itu? Untuk menyempurnakan sholat fardu kita ya Bun. Terkadang kita sholat fardu 5 waktu sehari semalam itu Bunda, ada yang tidak khusyuk. Benar nggak Bun? Ya, ini sedang sholat ke masjid ya, hujan hari. Apa yang terpikir di otak kita Bunda? Jemuran kain. Atau kita sholat di masjid lupa mematikan kompor. Itulah pikiran kita manusia ini. Jadi untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita ini, maka lakukanlah sholat sunnah ya Bunda ya. Sholat rawatib, sholat ba'diyah, qobliyah ya Bunda ya. Orang yang mau mengerjakan sholat rawatib yang 12 rakaat itu sehari semalam ya, maka kata Allah, Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Masya Allah ya Bunda ya. Jadi kalau sudah kepala 4, kepala 5, usahakan ibadah kita itu berubah, tidak sama dengan usia 40 yang lalu ya Bun. Secara logika, secara matematika, umur ini makin lama makin bertambah atau berkurang Bunda? Bertambah lah Bun, kalau hitungan matematika. Matematika itu hitungannya 1, 2, 3. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara ilmu tasawufnya, maka umur kita ini sebenarnya sudah berkurang jatah hidup kita di dunia ya Bun. Maka persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perjalanan Isra dan Mi'raj itu ya membuat ya Rasul menjadi bahagia. Itu kenapa Allah mengutus ya Jibril ya, dipanggil Jibril oleh Allah. Wahai Jibril, engkau panggil, engkau tolong bawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya menemui aku, kata Allah. Maka dibawa oleh Jibril ya menemui Allah ya, dalam perjalanan hanya sepertiga malam saja, yang logika manusia itu tidak masuk di akal. Makanya pada saat itu di kota Mekah ya, yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lah pokoknya, Abu Gosok, enggak percaya dia Nabi Muhammad itu bisa ya pergi sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha ya dalam waktu sepertiga malam. Tak masuk di akal. Maka Abu itu tidak percaya dia Bunda. Ya. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kenapa ya baginda diperjalankan? Allah ingin memberikan hadiah yang sangat indah untuk Rasul. Ya. Allah ingin membahagiakan Rasulullah setelah pengalaman kesedihan yang dirasakannya, meninggalnya istrinya, meninggalnya pamannya, ya. Dia dimusuhi dalam dakwahnya di kota Taif. Ya Bunda ya. Maka Allah ingin membahagiakan Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kenapa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa seperti surah yang dibacakan oleh Bunda kita tadi? Kenapa enggak dari Masjidil Haram itu langsung aja ke langit ke-7? Kenapa harus singgah dulu ke Palestina di Baitul Maqdis ya? Rasul baru bisa naik ke langit ke-7 ya? Karena Allah ingin melihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya Bunda ya. Karena Allah ingin melihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya Bun.
Karena perjalanan yang jaraknya sebenarnya lumayan jauh, hanya ditempuh dalam sepertiga malam, itulah bukti kekuasaan Allah, bukti Allah itu maha besar. Maka naik ke langit ke-1. Sampai di langit ke-1 ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam bertanya sama Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa? Apakah itu utusan Allah?" "Iya, itu utusan Allah." Ya, lanjut naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga sampai ke langit ke-7, ya. Mau naik ke Sidratul Muntaha, maka Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa mengantarmu sampai, ya, naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, batasnya hanya mengantar sampai di situ saja. Kenapa? Nanti akan terbakar hangus badan Jibril." Begitu ya Bunda ya. Maka sangatlah, ya, tidak bisa sembarangan orang untuk bisa ketemu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menemui Allah, ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, lalu naik sampai ke Mustawa, ya. Ketika itu langsung disambut dengan Allah dengan ucapan, kalau kita tahiyat akhir itu apa bacanya Bunda? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Bunda ya. Jadi Allah saja, ya, memberi salawat kepada baginda Rasulullah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, ya, memberikan berkahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan, ya, langsung, ya, yang diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain tak ada Bunda, ya. Nabi-nabi yang lain hanya di dunia saja saat dia berdakwah, ya Bunda ya. Maka Rasul sangatlah istimewa, ya. Tapi Rasul bilang apa, ya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, Nabi nggak mau sendirian diberikan berkah. Nabi ingin keseluruhan umatnya juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda ya. Maka Nabi juga berseru untuk umatnya, ya, minta memohon kepada Allah supaya diberikan juga berkahnya. Ya Bunda ya. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah, itulah percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah. Makanya kita kalau baca tahiyat akhir itu jangan terburu-buru, ya Bunda ya. Itu ada doanya, ada apanya. Itu adalah dialog antara Allah dan Rasulullah. Ya, pelan-pelan kita hayati makna dan artinya. Ya, jangan asal baca saja. Ya Bun. Maka dari itu Bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, turun Nabi, ya. Turun Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Apa kata Musa? "Wahai Muhammad, apa yang terjadi dengan engkau dengan Allah?" Ya, kata Nabi Muhammad, ya, ada tugas yang sangat mulia. Allah memerintahkan untuk sholat. Berapa yang pertama kali disuruhnya Bunda? 50. Sanggup Bunda? Tidak ya Bun. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan sanggup nih umatmu mengerjakan 50, ya. 50 kali, ya, sehari semalam tidak akan sanggup, ya. Maka kata Musa, Nabi Nuh aja yang umatnya tinggi-tinggi, yang besar-besar, ya, umurnya sangatlah panjang sampai 900 tahun, ya, tak sanggup. Apalagi kata Musa, umatmu yang pendek-pendek dan umurnya hanya sebentar dan hanya pendek juga, ya Bunda ya. Maka umat Nabi Muhammad ini umurnya berkisar antara 60 sampai 70. Kalau lewat dari itu bonus, ya Bunda ya. Maka persiapkan diri, ya. Persiapkan diri. Kalau sudah diberi bonus oleh Allah, maka kita perkuat ibadah kita kepada Allah untuk menghadap Allah, ya Bunda ya. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, setelah berulang naik turun naik, ya, sampailah akhirnya 5 waktu sehari semalam.
Kata Musa, masih sanggup umatmu? Ya, kata Rasulullah, insya Allah umatku akan sanggup mengerjakannya. Maka kejadian perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah yang pertama kali memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita berkeluh kesah di dalam hidup ini, ya. Terkadang kita, kenapa kok ujian bertubi-tubi Allah berikan kepadaku ya Allah, ya. Hutang sangat banyak, anak-anak tidak mau patuh, ya bunda ya. Kenapa? Kita harus introspeksi diri bunda, ya. Harus introspeksi diri dulu. Sudah benarkah sholat kita, ya bun? Sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Kata Allah, kalau ingin hidupmu berubah, maka engkau lakukan, ya, sholat, engkau lakukan ibadah kepadaku terlebih dahulu, ya, maka kehidupanmu akan aku rubah, ya. Karena kalau dunia ini kecil bagi Allah, ya bunda ya, kecil dunia ini bagi Allah untuk memberikannya kepada kita, maka perbaiki sholatmu, ya. Dunia yang sangat kecil itu akan aku berikan kepadamu, kata Allah, ya. Jadi kalau dalam kehidupan susah hidup kita, ya, tak naik-naik rezeki, anak tak ada yang patuh, ya, suami kadang tak sesuai dengan hati kita, ya enggak? Macam-macam lah kejadian, tetangga yang selalu iri dengan kita, ya, macam-macam kejadian di kehidupan ini, ya bunda ya. Maka kata Allah, perbaiki sholatmu, ya, perbaiki sholatmu. Jadi inti dari segala perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah kita diperintahkan untuk sholat, dan sholat itu adalah tiangnya agama. Maka ketika orang meninggalkan sholat, maka runtuhlah agamanya. Bahkan juga disebutkan orang yang tak mau sujud kepada Allah termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah, ya bunda ya. Orang yang tak mau sujud, ya, sholat itu kan kita menghambakan diri kita sujud kepada Allah. Maka termasuk orang-orang yang sombong, kata Allah. Allah akan benci dengan orang-orang yang tak mau sujud kepadanya. Sedangkan iblis saja, ya, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam tak mau, maka Allah murka kepada iblis, ya enggak? Karena Adam adalah orang yang sangat diciptakan oleh Allah, yang sangat sempurna. Maka iblis disuruh sujud kepada iblis disuruh sujud kepada Adam supaya menghargai, ya, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dari surat Al-Isra ayat 1 tadi, subhanalladzi, ya. Nabi itu sebelum diberangkatkan untuk ke langit ke-7, ya, diperjalankan untuk menuju Allah, Nabi itu dibedah dulu bunda, dibedah dulu, dibuka hatinya, dibersihkan, ya, pakai air zam-zam, supaya apa? Dimasukkan hikmah dan keimanan di dalam hatinya. Malaikat adalah manusia yang sangat suci, ndak bunda? Suci. Malaikat tidak punya kesalahan, ya, kecuali kita manusia, ya bunda ya. Malaikat itu adalah makhluk yang suci, ya. Nabi Muhammad juga makhluk yang disucikan oleh Allah, hatinya dibedah, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, lalu dijahit kembali, ya. Maka dia termasuk orang yang suci menghadap Allah. Dan, ya, buruk adalah binatang yang sangat suci, ya. Maka tiga-tiga ini yang menghadap kepada Allah, orang-orang yang sangat suci. Makanya di awal surah Al-Isra tadi, ya, disebutkan subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kita disuruh bertasbih, subhanallah, 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 ya. Selesai sholat bunda bertasbih enggak? Bertasbih, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
ya. Isra dan Mi'raj itu adalah kita selalu disuruh untuk berzikir, banyak bertasbih, supaya apa? Hati kita bisa jadi tenang. Ya enggak, Bun? Ya. Tapi kalau orang sibuk mengurus tepi kain orang, kalau malam enggak bisa tidur, Bunda. Ya. Maka kalau malam itu kita bayangkan siapa orang-orang yang menyakiti hati dan perasaan kita, termasuk anak dan suami kita, ya. Kita mohonkan kepada Allah, ya, agar dia diberikan hidayah. Kita doakan yang terbaik saja, ya, sambil kita zikir, supaya apa? Supaya tenang hati kita, ya Bunda ya, supaya hati kita tenang. Maka banyak berzikir, ya. Upayakan lisan kita ini selalu banyak berzikir, ya. Jangan suka banyak mengumpat, ya. Jangan suka banyak mencela, jangan suka banyak berkeluh kesah, karena Allah tidak suka dengan orang yang suka berkeluh kesah, ya Bunda ya. Insya Allah orang yang selalu berzikir, orang yang selalu istighfar, ya, insya Allah Allah berikan kemuliaan untuknya. Amin ya robbal alamin. Bun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali istighfar dalam sehari. Orang yang dijamin masuk surga. Kita berapa kali, Bunda? Berapa kali istighfar sehari? Masya Allah, tabarakallah. Ya Bun, maka upayakan istighfar, ya. Di setiap hari kita tuh upayakan. Sambil jalan di atas motor masih bisa istighfar, ya Bun. Kalau kita sudah istighfar, sudah mengingat Allah selalu, kita tidak ada teringat lagi nak menceritakan orang, tidak iri, mau dengki kepada orang lain, tidak ada lagi, ya Bunda ya. Maka selalu istighfar kepada Allah, ya. Nah, hati-hati yang tak mau istighfar, hati-hati, keras hatinya nanti, ya Bunda ya. Maka selalu istighfar kepada Allah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang kita ambil di dalam Isra dan Mi'raj tersebut, ya? Ketika kita diberi ujian, ketika kita ditimpa musibah, maka kata Allah kita disuruh bersabar, ya Bun, seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal oleh pamannya, ya, ditinggal oleh istri tercinta, ya. Baginda masih bersabar walaupun dia bersedih, ya Bunda ya. Bahkan dia tidak diterima oleh orang-orang di Taif, ya Bunda ya. Maka dia juga masih bersabar, masih, ya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan orang lain, ya Bunda ya. Maka di sini kita kalau dizolimi oleh orang, ya, maka kita ceritakan saja, kita mintakan saja kepada Allah hal-hal yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Maka yang pertama hikmahnya adalah jangan berputus asa. Nanti Bun, kalau ditanya sama orang rumah, apa ceramah ustazah tadi? Pokoknya enaklah, baguslah. Jangan pula seperti itu ya Bun. Setidaknya adalah yang dibawa pulang, ya Bunda ya. Jadi yang pertama tadi saya tanya nanti sama Bunda nih, ya. Yang pertama tadi ketika ditimpa musibah kita harus bersabar, ya Bunda ya. Banyak zikir kepada Allah supaya tenang hati kita. Karena zikir itu adalah sebagai penenang hati. Nabi saja dijamin, orang yang dijamin masuk surga 1000 kali istighfar kepada Allah. Maka kita, ya, malu kita kepada Allah, ingin minta surga tetapi istighfarnya nggak ada gitu loh, ya Bunda ya. Maka perbanyak istighfar. Salah satu istighfar itu adalah obat penenang hati. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Baginda Rasul, hikmah yang kedua, sebelum diberangkatkan, diperjalankan, dia dibedah dulu tadi hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya. Hikmah yang kedua, kita harus pelihara hati kita supaya bersih, ya Bunda ya. Ini mau dekat bulan Ramadan, ya Bunda ya. Sekarang kita berada pada bulan apa Bunda? Bulan Sya'ban, ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan apa Bunda? Bulan Rajab, ya. Kalau Sya'ban ini nisfu Sya'ban,
Kalau Ramadan nanti nuzulul Quran. Kalau Syawal nanti ada halal bil halal. Masya Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya Bunda ya. Maka berada pada bulan ini kita sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Ini dia, ya Bunda ya. Maka bunda-bunda ini adalah orang yang sangat beruntung, ya, yang diberikan hidayah iman di hati bunda untuk bisa sampai di masjid ini, ya Bun. Banyak orang di luaran sana punya waktu lapang tapi tak mau untuk datang ke masjid, ya Bun. Padahal kita sudah tahu bahwa masjid adalah surganya dunia, ya Bunda ya. Kalau enggak, orang enggak bakalan berlomba-lomba pergi umroh, pergi haji, ya Bun, ya. Sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya Bun. Berapa banyak pahalanya dibandingkan dengan sholat di tanah air. Maka kata Allah, kalau ingin datangi surga dunia, datanglah ke masjid, makmurkan masjid. Datanglah ke kajian-kajian ilmu, itu juga termasuk surganya dunia, ya Bunda. Maka rajin-rajin pergi takliman kalau ingin mendapatkan surganya dunia sampai ke akhirat kelak. Jadi surga itu mahal harganya, ya Bun. Kalau orang di rumah istirahat, nonton film, nonton TV, Bunda sekarang berada di kajian ilmu, ya Bunda ya. Ini Bunda hari ini adalah menumpuk pahala untuk dihadapkan nanti kepada Allah, ya. Kalau sholat, puasa itu sudah biasa, ya. Itu adalah amalan kita terhadap Allah. Tapi hari ini berkajian ilmu di sini banyak pahala Bunda dapat. Ya, yang pertama, niat saja udah ke masjid, udah dapat 15 kebaikan. Ya, jalan dari masjid sampai ke sini udah berapa langkah kaki Bunda dihitung. Ya. Yang kedua apa dapat pahala? Pahala silaturahmi. Ya Bunda ya. Apa manfaat dan hikmahnya? Dapat memperpanjang umur kita. Ya Allah berikan keberkahan umur, Allah limpahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua tadi disuruh bersihkan hati. Jangan ada lagi di antara kita yang iri, yang dengki, busuk hati, suka bicarakan aib orang lain, suka berburuk sangka kepada orang lain. Nih, terkadang kita seperti itu, ya. Banyak nih yang terjadi di kalangan kita. Kita tidak tahu kenapa saudara kita itu nggak datang-datang ke masjid, ya. Alah, aku nampak tadinya dia di rumah aja tuh, ya. Jadi jangan suka berprasangka buruk. Terkadang mungkin dia punya alasan tersendiri. Maka kita diupayakan suruh supaya kita berprasangka baik aja kepada orang lain, ya. Nampak kawan dan sahabat kita, ya. Nampak kawan dan sahabat kita pakaiannya agak aneh, agak apa? Kita sibuk membicarakan. Ini hati-hati, pelihara lisan. Jangan nanti kita ta'liman setiap hari, setiap waktu kita ta'liman, tetapi tidak ada hasilnya karena lisan tidak dijaga. Ya, jangan berburuk sangka, jangan kita iri, jangan kita dengki. Ya. Nengok orang beli mobil baru, kita yang sibuk. Suaminya nganggur kok bisa beli mobil baru? Karena kita pula berandai-andai. Ya enggak Bunda? Maka hati-hati, pelihara lisan kita. Ya, tak usah sibuk ngurus tepi kain orang lain. Ya, urus saja keluarga kita. Tanamkan tauhid, tanamkan ad-din, agama kepada anak-anak kita, ya, agar selamat kita dunia dan akhirat. Maka di situ, ya, kenapa dibersihkan, dibelah dada Rasulullah agar bersih. Nah, kita nanti ini mau menyambut bulan suci Ramadan, ya. Ayo bermaaf-maafan, terutama kepada suami, ya Bunda ya. Anak kepada orang tua, ya, istri kepada suami, ya. Itu datangi orang tua, ya. Kalau yang sudah nggak ada orang tuanya, ziarahi kuburnya, ya Bunda ya. Maka yang kita lakukan nanti menyambut dalam bulan suci Ramadan, ayo bermaaf-maafan, hilangkan rasa, ya, sakit hati, dendam, itu nggak ada gunanya, ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang ketiga,
ya, hikmah yang ketiga adalah ya, Allah itu tidak ada yang mustahil baginya. Ya Bun, sampai abu-abu tadi tak percaya dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bunda ya, maka tidak ada mustahil bagi Allah. Kalau kun fayakun kata Allah, maka terjadilah. Kalau Allah berkehendak kita dititipkan ya, dititipkan kita harta, maka kita akan diberikan kelebihan harta. Kalau kita dititipkan kebahagiaan, maka Allah berikan kebahagiaan. Maka mintalah kepada Allah ya, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya apa? Jangan kita takliman sendiri-sendiri. Ajak juga anak dan suami untuk bisa belajar agama. Serahkan anak-anak kita belajar agama. Ya Bunda ya. Jangan tidak dimasukkan anak mengaji ke TPQ dan MDA. Ya, hari ini kita sibuk dengan urusan dunia saja. Kita bangga dia juara 1 olimpiade. Kita bangga dia juara 1 sekolah di tempat favorit. Ya, itu hanya sampai di dunia saja. Ya, maka pesan saya, jadikan satu orang saja anak kita penghafal Al-Quran yang akan menolong kita nanti, yang akan menarik kita nanti ke dalam surganya Allah. Itu ya bekal kita nanti untuk menghadap Allah. Ya, jadikan anak kita sebagai aset kita nanti di akhirat. Jangan sibuk jadikan aset untuk dunia saja. Ya Bunda ya, yang punya anak, yang punya cucu hari ini ya, jangan sampai tidak belajar Al-Quran anak-anak kita. Ya, maka kita juga yang ibu-ibu nih, belajar juga lah ya Bunda ya. Perbaiki bacaan sholat kita. Belajar, belum ada waktu. Maka kalaupun sudah umur kita segini, kalau masih ada upaya untuk mau belajar, maka Allah permudahkan. Ya Bun? Oke. Ya Bunda ya. Maka di sini banyak ya guru-guru kita yang bisa, Bunda Hasnati juga bisa ya belajar Al-Quran bersama-sama. Maka insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Baca Al-Quran selalu di rumah kita, supaya rumah kita tidak dianggap sepi sebagai bentuk sebagai kuburan. Maka orang yang baca Al-Quran di dalam rumahnya, insya Allah ya bersinar, bercahaya sampai ke langit ketujuh. Ya Bun. Maka bacalah Al-Quran, dirikanlah sholat ya, banyak istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Baik bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ya, terutama untuk diri saya sendiri. Kita hari ke hari akan lebih baik ibadah kita. Perbaiki terus ibadah kita ya. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muafiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.